Apakah Anda juga sama seperti saya? Pernah mendengar bahwa blueberry sangat istimewa untuk mata lalu berpikir untuk memakannya sedikit setiap hari. Buah kecil berwarna ungu ini memang benar-benar sebuah harta karun. Di dalamnya penuh dengan zat-zat baik yang bisa melindungi mata kita, membuat penglihatan kita tetap jernih dan terang meski usia sudah tak lagi muda. Tapi tahukah Anda, meskipun blueberry ini benda yang sangat bagus, jika cara makannya salah atau dipadukan dengan makanan yang keliru, efek perlindungan matanya bisa berkurang drastis atau bahkan malah merugikan tubuh. Beberapa kebiasaan yang selama ini kita anggap baik mungkin justru bermasalah. Misalnya, apakah Anda juga suka mencampurkan blueberry ke dalam yogurt manis? Atau sambil menyeruput teh kental yang hangat, Anda memakan beberapa butir blueberry? Atau saat minum kopi di pagi hari, Anda sekalian mengambil blueberry sebagai sarapan. Kebiasaan-kebiasaan ini terdengar sehat, tapi sebenarnya di dalamnya mungkin tersembunyi beberapa konflik kecil yang bisa membuat nutrisi berharga dalam blueberry terbuang, percuma. Yang lebih penting lagi, jika kombinasi yang salah ini dikonsumsi dalam jangka panjang itu bisa memicu zat-zat yang kurang baik di dalam tubuh, yang justru berbalik melukai mata kita. Wah, itu namanya besar pasak daripada tiang rugi sekali. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberitahu Anda semua, sebenarnya ada 5 jenis makanan yang sebaiknya jangan dimakan bersamaan dengan blueberry. Saya akan jelaskan alasannya satu persatu dengan bahasa yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Sekaligus saya juga akan memberitahu Anda makanan apa saja yang justru menjadi pasangan sejati bagi blueberry yang bisa membuat khasiat perlindungan matanya menjadi 2 kali lipat. Jika Anda benar-benar peduli pada kesehatan Anda, terutama kesehatan mata, jangan sampai melewatkan konten hari ini. Beberapa hal di antaranya mungkin akan membuat Anda sangat terkejut. Baik, mari kita mulai sekarang di saluran energi usia emas, kombinasi salah satu blueberry dan sebagian kacang-kacangan. Mari kita bahas kombinasi pertama yang perlu diwaspadai, yaitu blueberry ditambah kacang-kacangan. Saya tahu begitu mendengarnya Anda mungkin merasa aneh. Bukankah kacang-kacangan itu sangat sehat? Seperti almond dan kenari walnut. Bukankah itu bagus untuk jantung dan bisa menutrisi otak? Blueberry juga bagus. Nah, lalu kenapa jika dua hal baik ini disatukan, malah jadi masalah? Masalahnya ada pada fakta bahwa kedua makanan sehat ini masing-masing mengandung zat kecil yang suka bikin onar. Di dalam kacang ada, di dalam blueberry pun ada. Ketika mereka bertemu di dalam perut kita, mereka mudah berubah menjadi kelompok perusak kecil. Kelompok kecil ini sangat suka melakukan satu hal buruk, yaitu menculik zat besi yang dibutuhkan tubuh kita. Awalnya kita ingin menyerap zat besi dari makanan untuk menambah darah dan tenaga, tapi hasilnya kelompok perusak ini datang dan mencengkeram zat besi itu dengan kuat. Akhirnya zat besi tersebut ikut terbuang bersama kotoran saat buang air besar. Tubuh sama sekali tidak menyerapnya. Jadi Anda lihat, jika Anda memang sudah punya gejala kurang darah anemia atau sering merasa lelah dan tidak bersemangat, namun tetap makan dengan cara begini setiap hari, maka itu mungkin sia-sia atau bahkan membuat tubuh semakin lemah. Masalah kedua adalah makan keduanya bersamaan bisa membuat perut kita protes. Bayangkan saja kacang-kacangan mengandung banyak minyak sehingga lambung dan usus kita butuh waktu lebih lama untuk mencernanya. Sifatnya lambat. Sedangkan blueberry di kulit dan daging buahnya banyak serat yang butuh bantuan bakteri baik di usus, sifatnya cepat. Ketika dua jenis makanan ini masuk ke perut bersamaan, bagi pencernaan kita yang sudah berumur bebannya jadi agak berat. Ibarat mobil lambat dan mobil cepat yang memaksakan diri di satu jalur akhirnya macet. Ini bisa bikin perut kembung dan tidak nyaman. Selain itu, ada sebagian orang yang mungkin agak sensitif terhadap kedua makanan ini. Jika dimakan bersamaan akan lebih mudah merasa tidak enak badan. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki masalah batu ginjal juga harus sedikit berhati-hati. Karena kedua makanan ini mengandung komponen kecil yang mudah membentuk batu. Jika dimakan bersamaan dalam jumlah banyak, risikonya akan sedikit lebih tinggi. Lalu Anda pasti bertanya, keduanya barang bagus, saya tetap ingin memakannya, lalu bagaimana caranya? Jangan khawatir, caranya sangat mudah. Cara pertama dan yang paling gampang adalah jangan pertemukan mereka. Misalnya pagi hari kita makan blueberry, nanti sore saat lapar baru makan segenggam kecil kacang sebagai camilan. Beri jeda 2 atau 3 jam, masalah pun selesai. Trik kedua adalah carikan pengawal untuk zat besi. Saat Anda makan blueberry, sekalian makanlah makanan yang kaya vitamin C. Misalnya beberapa potong jeruk, 1 buah kiwi, atau beberapa butir stroberi. Vitamin C ini ibarat pengawal yang hebat, bisa menyelamatkan zat besi yang diculik tadi supaya tubuh kita bisa menyerapnya dengan baik. Cara ketiga yang bagus adalah memandikan kacang. Sebelum memakan kacang seperti kenari, Anda bisa merendamnya dengan air bersih semalaman.
Setelah direndam, semalam zat-zat pembuat onar di dalam kacang akan berkurang banyak jadi lebih aman dimakan. Terakhir, jika Anda tetap ingin memakannya bersamaan, Anda bisa memilih kacang pistachio. Kandungan zat perusak asam fitat di dalam pistachio relatif lebih sedikit dibanding almond dan kenari, jadi relatif lebih aman. Anda lihat, asalkan sedikit cermat memperhatikan cara dan waktu makan, kita tetap bisa menikmati kedua makanan sehat ini dengan aman. Kombinasi salah dua blueberry dan teh kental. Setelah bicara soal kacang, mari kita bahas kombinasi kedua yang perlu diperhatikan, blueberry dan teh kental. Banyak teman-teman yang suka menyeduh secangkir teh panas yang kental setelah makan, lalu makan sedikit buah untuk pencuci mulut sambil mengobrol. Kebiasaan ini terdengar sangat menyehatkan nyeni, tapi masalahnya justru ada pada cangkir teh tersebut. Terutama jika yang Anda minum adalah teh hijau atau teh hitam yang pekat. Masalah pertamanya masih soal penculikan nutrisi seperti tadi. Saat Anda minum teh, apakah di mulut terasa ada sedikit rasa sepat? Rasa sepat ini berasal dari zat bernama tanin. Tanin ini masih bersaudara dengan kelompok perusak yang kita bahas sebelumnya. Dia juga seorang penculik. Saat Anda makan blueberry sambil minum teh kental, si penculik ini akan langsung menyerbu dan mengikat zat besi serta zat-zat baik lainnya dalam blueberry. Setelah diikat tubuh, kita jadi tidak mengenali mereka lagi dan tidak bisa menyerapnya. Akhirnya semua nutrisi bagus itu hanya numpang lewat dan keluar bersama kotoran. Sayang sekali bukan, terutama bagi teman-teman yang jarang makan daging dan lebih mengandalkan sayur serta buah. Untuk nutrisi poin ini harus sangat diperhatikan. Jangan sampai sudah capek-capek makan sehat semuanya jadi sia-sia gara-gara secangkir teh. Masalah kedua adalah mudah membuat lambung demo. Blueberry sendiri adalah buah yang membawa sedikit asam buah alami, sedangkan teh kental bisa memicu lambung memproduksi lebih banyak asam lambung. Jika kedua benda ini bertemu bisa membuat asam lambung semakin asam. Jika lambung Anda memang sensitif atau punya riwayat sakit, maag dan asam lambung naik, kombinasi ini mungkin akan membuat perut terasa perih atau bahkan heartburn, rasa panas di dada. Lalu bagaimana solusinya? Teh ingin diminum, blueberry juga ingin dimakan. Keduanya barang bagus masa tidak boleh disentuh sama sekali? Tentu tidak perlu begitu. Solusinya juga sederhana. Cara pertama, minumlah teh yang tidak nakal. Tidak semua teh akan menculik nutrisi. Anda bisa menggantinya dengan teh herbal, misalnya teh jahe yang menghangatkan perut, teh chamomile atau teh peppermint yang segar. Teh-teh ini tidak mengandung si penculik tadi, jadi aman dimakan bareng blueberry dan bisa jadi variasi rasa. Cara kedua, biarkan mereka jalan masing-masing. Jika Anda memang suka rasa teh hijau atau teh hitam, gunakan cara lama, pisahkan mereka. Makan blueberry dulu, beri jeda 1 atau 2 jam, sampai nutrisi blueberry terserap tubuh, baru kemudian Anda nikmati teh Anda pelan-pelan dengan santai. Dengan begitu mereka tidak akan bertemu di perut dan semuanya aman. Cara ketiga, cermat saat menyeduh teh. Saya ajarkan satu trik lagi. Saat menyeduh teh, jangan direndam terlalu lama. Semakin lama daun teh berada di dalam air, semakin banyak penculik tanin yang keluar. Jadi celupkan kantong teh atau daun teh selama 1-2 menit saja, lalu angkat atau tuang airnya. Rasa tehnya sudah dapat, tapi zat-zat yang kurang baiknya jauh lebih sedikit. Dengan sedikit penyesuaian, kita tetap bisa menikmati manfaat blueberry tanpa mengganggu kenikmatan minum teh. Kombinasi Salatiga, blueberry, dan kopi baik setelah teh, mari kita bicara soal kopi. Saya tahu banyak teman-teman, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang harus bangun pagi untuk menjaga cucu butuh secangkir kopi untuk melek. Sekalian makan blueberry sebagai sarapan pikirnya supaya sehat dan bersemangat. Kombinasi ini terdengar sangat modern dan praktis, tapi di dalamnya tersembunyi beberapa masalah kecil yang kurang bersahabat bagi mata kita. Masalah pertama adalah kopi itu ibarat pompa penyedot air di dalam tubuh kita. Setelah diminum, dia akan memompa air keluar dari tubuh, membuat Anda sering buang air kecil. Ketika air di tubuh berkurang, mata kita jadi mudah terasa kering sepat dan melihat pun jadi tidak nyaman. Bagi kita yang sudah berumur, mata memang cenderung lebih mudah kering dan air mata berkurang. Kalau disedot lagi oleh kopi, rasanya akan makin tidak nyaman. Masalah kedua, kopi bisa mengubah lambung kita menjadi gentong cuka, membuat cairan asam di lambung bertambah. Zat-zat berharga dalam blueberry yang bagus untuk mata itu sangat manja, mereka takut asam. Di lingkungan yang terlalu asam, zat-zat baik ini bisa rusak karena asam bahkan sebelum sempat diserap tubuh. Jadi bukankah kita makan sia-sia? Ada satu masalah lagi yang perlu diingatkan secara khusus. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah minum kopi, tekanan di dalam bola mata kita bisa diam-diam naik sedikit selama 1 atau 2 jam. Bagi mata yang sehat mungkin tidak apa-apa, tapi jika Anda punya riwayat glaukoma atau ada keluarga dengan kondisi tersebut, harus hati-hati. Tekanan bola mata ini seperti tekanan darah, kalau dibiarkan naik turun terus tentu menjadi beban yang tidak perlu bagi mata. Lalu Anda bertanya,
Kalau tidak pakai kopi sarapan blueberry paling bagus pakai apa? Jangan khawatir, saya rekomendasikan pasangan emas oatmeal. Bayangkan, saat oatmeal dimakan, energinya dilepaskan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ini tidak akan membuat gula darah Anda naik turun seperti roller coaster. Gula darah yang stabil sangat bagus untuk melindungi pembuluh darah halus di mata. Selain itu, oatmeal sendiri punya banyak zat yang bermanfaat bagi mata. Ketika oatmeal dipadukan dengan blueberry, mereka membentuk pasukan pelindung mata. Oatmeal bertugas memperbaiki jalan dan menjaga lalu lintas lancar, menstabilkan gula darah, sedangkan blueberry bertugas berjaga di jalan melawan penjahat, memberikan perlindungan antioksidan. Kerjasama keduanya ini adalah aliansi yang kuat, efek perlindungan matanya tentu jadi berlipat ganda. Kombinasi salampat blueberry dan makanan tinggi gula. Kombinasi keempat yang akan kita bahas ini mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman, yaitu blueberry ditambah makanan yang terlalu manis. Misalnya mencampurkan blueberry ke dalam sereal sarapan manis yang dijual di supermarket, atau mencampurnya dengan yogurt beraroma buah yang banyak gulanya, atau saat membuat jus blueberry di rumah karena takut asam tangan, kita refleks menambahkan 2 sendok besar gula pasir. Kita merasa ini enak dan sehat, tapi sebenarnya gula yang berlebihan adalah perusak besar bagi manfaat blueberry. Ada 2 masalah besar di sini. Masalah pertama, makan terlalu banyak gula membuat tubuh kita seolah-olah dinyalakan api-api kecil di mana-mana. Api ini peradangan tidak terlihat dan tidak terasa, tapi pelan-pelan membakar dan merusak sel-sel baik tubuh kita, terutama pembuluh darah yang sangat halus dan rapuh di mata. Zat baik dalam blueberry itu ibarat pemadam kebakaran. Awalnya mereka datang untuk memadamkan api, tapi kalau Anda terus-menerus melempar kayu bakar gula ke dalam api, sehebat apapun pemadam kebakarannya pasti kewalahan. Hasil akhirnya api di dalam tubuh makin besar dan kerusakan pada mata pun makin parah. Ada satu masalah lagi yang lebih gawat. Bayangkan jika kita merendam daging atau buah dalam air gula untuk manisan, lama-kelamaan daging dan buah itu akan berubah menjadi keras dan warnanya berubah. Bukan. Makan terlalu banyak gula juga menyebabkan hal serupa di tubuh. Gula yang terlalu banyak dalam darah akan seperti air gula tadi merendam dan merusak protein baik di tubuh kita. 2 bagian terpenting di mata kita, yaitu pembuluh darah dan lensa mata yang seperti lensa kamera utamanya terbuat dari protein. Jika pembuluh darah terendam gula, ia jadi keras, rapuh, dan mudah tersumbat. Jika lensa mata terendam, lama-lama jadi keruh dan penglihatan jadi kabur. Inilah salah satu asal muasal katarak. Anda lihat masalah ini jauh lebih serius daripada sekadar nutrisi tidak terserap. Lalu blueberry sebaiknya dipadukan dengan apa? Saya rekomendasikan pasangan sejatinya yogurt Yunani, Greek yogurt yang kental dan tanpa gula. Kenapa kombinasi ini bagus? Pertama, dia tidak manis, tidak bikin kacau tubuh. Kedua, di dalamnya banyak protein baik yang membantu rasa manis alami blueberry diserap tubuh secara perlahan, tidak bikin gula darah melonjak. Ketiga, yogurt yang bagus mengandung banyak bakteri baik yang membuat pencernaan lebih kuat sehingga bisa menyerap harta karun dalam blueberry dengan lebih maksimal. Dengan begitu, efek perlindungan mata dari blueberry bisa 100% keluar, tidak ada yang terbuang. Kombinasi salah 5 blueberry dan makanan lemak trans. Istilah lemak trans ini terdengar sangat teknis, tapi sederhananya ini adalah sejenis minyak buatan manusia yang sangat tidak baik bagi tubuh kita. Di mana dia bersembunyi. Dia ada di banyak camilan dan kue-kue yang sering kita makan, seperti biskuit, kue bolu, keripik kentang, serta gorengan seperti ayam goreng tepung cakwe, odading, atau kue tambang untir-untir. Kadang saat anak cucu datang menengok mereka membawa oleh-oleh kue enak, atau sekeluarga makan ayam goreng renyah dengan gembira. Itu wajar sebagai bentuk kasih sayang. Tapi kita harus tahu, lemak trans ini adalah sampah yang paling tidak disukai pembuluh darah kita. Dia tidak seperti sampah lain yang mudah dibersihkan tubuh. Dia sangat lengket dan keras. Sekali masuk ke pembuluh darah, dia akan bikin onar di mana-mana. Dia melakukan 2 kejahatan utama. Pertama, dia membuat pembuluh darah Anda jadi kaku dan getah serta mudah tersumbat. Pembuluh darah kita seharusnya lunak dan elastis agar darah mengalir lancar, tapi kalau kebanyakan makan minyak jahat, ini elastisitasnya hilang. Kedua, dia bisa menggores bagian dalam pembuluh darah, menyebabkan radang dan luka. Ini ibarat pipa air di rumah yang sudah lama dalamnya berkarat dan berkerak. Tidak hanya airnya tidak lancar, pipanya sendiri jadi tipis dan rapuh. Pembuluh darah di mata kita tuh lebih halus dari helai rambut, paling takut kalau macet atau terluka. Begitu ada masalah di pembuluh darah, nutrisi tidak bisa masuk. Mata yang tidak mendapat nutrisi lama-lama akan bermasalah. Coba pikirkan logikanya sederhana saja. Di satu sisi Anda makan blueberry,
mengirimkan banyak tukang reparasi zat baik blueberry untuk memperbaiki pembuluh darah. Tapi di sisi lain, Anda makan lemak trans mengirimkan pasukan penghancur untuk merusak. Bukankah ini sama saja dengan membangun rumah sambil menghancurkan rumah? Akhirnya tidak dapat apa-apa, capek saja. Lalu siapa pasangan terbaik blueberry? Jawabannya adalah sayuran berdaun hijau yang biasa kita makan, seperti bayam kalesawi atau brokoli. Di dalam sayuran hijau ini juga tinggal banyak prajurit pelindung mata. Prajurit ungu dari blueberry dan prajurit hijau dari sayuran adalah saudara baik. Begitu berkumpul, kekuatan tempur mereka jadi luar biasa kuat. Mereka bisa bersama-sama membantu mata kita menangkis sinar berbahaya dari HP dan TV, serta membuat pembuluh darah lebih sehat. Jadi Anda bisa mencoba memblender blueberry bersama segenggam kecil bayam menjadi jus smoothie sehat, atau setelah makan sepiring tumis brokoli, lanjutkan dengan makan blueberry sebagai buah pencuci mulut. Kombinasi inilah yang benar-benar memberi nutrisi bagi mata. Penutup, baiklah, hari ini kita sudah mengobrol banyak. Sebenarnya tujuannya hanya satu, membantu Bapak dan Ibu memahami bagaimana cara makan blueberry yang benar agar memberikan manfaat terbaik bagi mata kita. Sekarang kita sudah tahu sebaiknya jangan makan blueberry sambil minum teh kental atau kopi atau memakannya bersama camilan yang terlalu manis dan berminyak, karena itu akan membuat manfaat blueberry lari entah kemana. Kita juga sudah tahu bahwa blueberry berteman baik dengan oatmeal yogurt tanpa gula dan sayuran hijau. Jika mereka disatukan, kekuatan pelindungan matanya akan berlipat ganda. Sebenarnya prinsip menjaga kesehatan itu semakin sederhana, semakin ampuh. Terakhir, saya Dr. Eko Nugroho ingin memberikan 3 kalimat kunci untuk Anda ingat yang lebih hebat daripada suplemen apapun. Barang baik harus dipasangkan dengan barang baik. Kita makan blueberry untuk memberi harta karun pada tubuh, jadi jangan gunakan barang buruk untuk menetralkannya. Kumpulkan hal-hal baik bersama-sama agar kekuatannya besar. Jangan biarkan kenikmatan mulut merusak kesehatan mata. Makanan manis dan gorengan memang enak dan memuaskan lidah, tapi kita harus ingat demi kenikmatan sesaat jangan sampai mata kita yang menderita. Perhitungan ini tidak sepadan. Saat makan, pikirkanlah sedikit nasib mata kita. Percayalah pada makanan alami. Tubuh kita paling suka makanan yang tumbuh dari tanah dan tidak terlalu banyak diproses. Semakin sederhana dan alami makanannya, biasanya semakin baik untuk tubuh kita. Lihatlah perubahan-perubahan kecil ini sebenarnya tidak sulit sama sekali. Asalkan saat makan kita sedikit lebih perhatian, penyesuaian kecil yang dilakukan hari demi hari akan membawa manfaat besar bagi mata kita. Terakhir, jika Anda merasa informasi hari ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, terutama mereka yang sama-sama suka makan blueberry. Mari kita bersama-sama menggunakan cara yang paling sederhana dan cerdas untuk merawat mata kita agar tetap terang benderang. Sampai jumpa di video Energi Usia Emas berikutnya.